Selamat sore, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih yang menyaksikan live streaming untuk Tabisan. Terima kasih sudah menyediakan waktu. Perkenalkan, nama saya Frater Cyrus Julius Musa, biasa dipanggil Frater Cyrus. SIRUS ya. Nah, kalau virus-virus nih ya, ini agak menyeleweng sedikit, jadi harus agak jelas. SIRUS, Cyrus. Saya berasal dari Ketapang, lahir di Lembah Hijau, masuk paroki Tayap. Setelah itu ketika mau SD, pindah ke Singkup. Maka dari itu saya bisa orang Tayap, bisa juga orang Singkup. Tapi intinya saya lahir di Ketapang. Itu saja. Saya 2 bersaudara. Adik perempuan, saya anak pertama. Bapak saya namanya Bapak Oswaldus Sapa. Almarhum, udah 2 tahun lebih, hampir 3 tahun meninggal. Dan sekarang ibu, namanya Ibu Yuliana Makba. Pekerjaan orang tua datang pertama kali ke Ketapang, transmigrasi sekitar tahun 92-93 gitu. Nah, mereka datang ke sini, setelah itu pindah ke Singkup, itu mereka langsung diangkat menjadi PNS. Nah, PNS itu pegawai negeri sawit. Jadinya mereka kerja di sawit, datang juga karena sawit. Nah, maka dari itu, di situ saya bisa ya bersekolah, berdinamika bersama di Singkup. Setelah itu saya memutuskan untuk masuk seminari. Kira-kira seperti itu asal-usul atau ya kisah sedikit cerita tentang kehidupan keluarga. Dan setelah saya masuk seminari, moto ketika saya masuk seminari itu saya pilih ketika rekoleksi yang diberikan oleh Romo Budi. Jadi Romo Budi pernah memberikan rekoleksi kepada kami. Nah, itu tentang Nabi Yesaya. Nah, tentang Nabi Yesaya, itu di Yesaya bab 6 ayat 8. Ini aku, utuslah aku. Nah, ketika itu Romo Budi memberikan rekoleksi dengan sedikit materi, tidak begitu banyak, untuk merenung sendiri. Dan moto panggilan itu saya bawa sampai sekarang menjadi moto Tabisan. Mengapa demikian? Untuk refleksi singkatnya adalah karena merasa ada ketakutan, kurang percaya diri. Kok orang seperti saya masuk seminari, masih layak untuk melanjutkan pendidikan di seminari, apalagi ketika dalam perjalanan kawan-kawan angkatan sekolah, mohon maaf ya, untuk sementara masih belum bisa panggil frater katanya. Berarti kan ada kisah di belakangnya seperti apa yang membuat kira-kira membuat mereka untuk sulit memanggil dengan sebutan frater. Ya, begitulah kira-kira. Ada rasa ketakutan, kurang percaya diri ke orang seperti saya, tetapi Tuhan hanya katakan, siapa yang mau saya utus? Ya, saya jawab, ini aku, utuslah aku. Nah, dengan begitu, untuk kedepannya, apapun yang dikehendaki Allah melalui Bapak Uskup, saya percaya dan saya yakin, setiap SK, dalam diskusi, dalam obrolan-obrolan, ternyata SK itu bukan surat keputusan kah? Ternyata itu surat Kristus. Maka dari itu, di situ ada kasih yang begitu besar, yang akan dimandatkan, yang akan dipercayakan. Dari pengalaman-pengalaman, banyak tugas, banyak hal-hal yang dipercayakan. Misalnya, untuk pergi turne, ngurus keuangan, kunjungan ini, banyak hal yang digunakan. Tetapi kalau perspektifnya negatif, misalnya, wah ini sih hanya nyuruh-nyuruh frater saja. Banyak pekerjaan frater kerjakan. Itu perspektif negatifnya. Tapi kalau perspektif positifnya adalah, oh ternyatanya saya
diberi tanggung jawab, diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Maka dari itu, saya sungguh-sungguh dengan gembira menjalani panggilan ini dengan menghidupi, ini aku, utuslah aku. Dengan begitu, ketika menghidupi, ya merefleksikan tentang moto ini, saya kira-kira mau menjadi imamnya seperti apa. Kalau dalam kampanye-kampanye mungkin kampanye presiden kah, wali kota kah, gubernur dan lain sebagainya, yang biasa terdengarnya adalah belusukan. Nah, itu saya paling senang. Karena apa? Saya bisa dari rumah ini ke rumah ini, bisa berkunjung, bisa bercerita. Dari tempat itu saya bisa mendapatkan banyak hal tentang kehidupan. Saya yang mungkin agak minder, yang tidak tahu apa-apa, saya bisa dapat banyak hal. Sehingga untuk bahan renungan saya, untuk bahan untuk merefleksikan diri, oh ternyata kehidupan itu seperti ini. Kira-kira apa yang mau saya berikan? Ketika nanti dari sekarang frater nanti akan ditabiskan, apa yang mau saya berikan untuk memenuhi kebutuhan mereka? Kira-kira mereka ini mau apa sih? Umat ini mau butuh apa? Nah, itu. Maka dari itu dicari dari ya kunjungan-kunjungan. Sedikit demi sedikit. Dengan demikian ada pengalaman yang menarik. Pengalaman yang menarik tentang kesetiaan. Banyak hal kesetiaan. Di Paroki Kendawangan, ketika saya top tahun orientasi pastoral, di Paroki Kendawangan, di beberapa stasi ada keluarga-keluarga orang-orang yang setia untuk sembahyang. Mau hujan kah, mau tetangganya tidak datang kah, mau hanya mereka sendiri kah, mereka tetap setia. Ada kunjungan, selalu datang, selalu menyiapkan, semuanya selalu setia setiap hari Minggu. Begitu pula ketika persiapan untuk diakon, saya di paroki Santo Mikael Simpang 2, sama juga. Ada di beberapa stasi, keluarga-keluarga tertentu selalu setia untuk sembahyang. Mereka tidak mikirkan, mau tetangganya datang, tidak datang, ini itu, pokoknya yang penting ada kunjungan, hari Minggu saya tetap setia untuk pergi ke gereja. Dengan begitu saya belajar juga, saya yang akan menjadi pewarta kabar gembira, saya harus tetap setia. Setia untuk selalu mewartakan, selalu menyampaikan kabar baik dengan penuh sukacita. Karena dengan ini aku, utuslah aku, dengan kepasrahan diri yang total kepada Tuhan, agar Tuhan dapat memakai saya, dapat menghendaki, dan saya juga berusaha untuk melakukan segala sesuatu dalam setiap karya pastoral sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dengan bantuan Roh Kudus. Terima kasih.